Halo semuanya, mari kita lanjutkan materi kita untuk bab 3. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh soal untuk PPH 21. Oke, jadi mengulang sedikit. Oke, ini teknis perhitungan yang akan kita gunakan. Ya, jadi pada video perkuliahan kali ini kita akan membahas seluruhnya mengenai contoh soal. Jadi perlu kalian ingat beberapa halnya. Oke, jadi setiap perhitungan selalu dimulai dari perhitungan penghasilan dulu. Oke, jadi kita mencari si penghasilan bruto ini berapa. Caranya gimana? Yaitu penghasilan dalam bulan tersebut, yaitu gaji pokok. Kemudian kalau misalnya ada tunjangan, masukin tunjangan transport kah, tunjangan uang makan atau apapun itu dimasukkan. Kemudian bonus atau imbalan lainnya. Kemudian yang ditambahkan lagi apa? Yaitu BPJS. Nah, BPJS ada komponen apa aja? Yaitu untuk BPJS tenaga kerja, ada 2 komponen, yaitu JKM, jaminan kematian, dan jaminan kecelakaan kerja. Kemudian kalau untuk BPJS kesehatan, itu adalah JPK, jaminan kesehatan. Oke, jadi ini semua menjadi penambah untuk penghasilan brutonya karyawan. Nah, tapi persentase yang kalian pakai, ingat, ini yang dimaksudkan adalah yang dibayar oleh perusahaan. Oke, jadi gaji, tunjangan plus iuran JKM, JKK, JPK yang dibayar perusahaan. Dapatlah total penghasilan brutonya sekian, kemudian kita kurangi dengan yang namanya biaya jabatan. Nah, biaya jabatan ini perlu ingat, biaya jabatan itu 5% kali penghasilan bruto. Jadi 5% dari si AAA di sini. Ya, 5%. Maksimal 1 bulan itu 500.000. Nih, sebulan 500.000 atau 1 tahun itu 6 juta. Contoh, kalau dia gajinya atau penghasilan brutonya 10 juta. Kalikan 5% berarti kan hasilnya 500.000. Nah, kalau penghasilan brutonya 12 juta, kalian kalikan 5% berarti kan 600.000 per bulan. Nah, maka angka yang dipakai adalah yang 500.000. Karena limitnya atau maksimal adalah 500.000. Oke, kemudian di faktor pengurang lainnya adalah iuran, JHT dan JPN, jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang dibayar oleh karyawan. Jadi itu juga menjadi faktor pengurang. Ya, jadi JHT sama JPN yang dibayar karyawan menjadi faktor pengurang lainnya selain biaya jabatan. Oke, jadi ada beberapa hal lagi nih untuk yang BPJS. Nah, di sini kalian perlu perhatikan untuk si JPK itu sendiri. Saya coba hapus biar lebih jelas. Oke, ini agak panjang nih hapusnya nih. Oke, saya hapus sekilas aja. Baik. Nah, untuk si khusus JPN sama khusus JPK, di sini dikatakan upah maksimum yang dilaporkan atau yang menjadi acuan kita itu kalau untuk JPN, jaminan pensiun, 8 juta sekian. Itu per tahun 2021. Ya, jadi masing-masing tahun bisa aja berbeda. Untuk JPK atau jaminan kesehatan, BPJS kesehatan itu maksimal 12 juta. Berarti kalau upah maksimumnya 12 juta atau bisa dibilang upahnya lah emang 12 juta, kita kalikan dengan 4%. Kalau upahnya itu 15 juta misalnya, gajinya 15 juta. Maka yang dikalikan 4% apa? Yaitu yang 12 juta. Tetap pakai yang maksimumnya, yaitu 12 juta. Oke, kalau di bawah itu ya ikutin. Misalnya 10 juta ya 10 juta kali 4%. Seperti itu. Oke, itu penting untuk diperhatikan. Karena mungkin ada beberapa perhitungan yang harus memperhatikan ketentuan tersebut. Ya, nanti mungkin di latihan bisa jadi bahasanya kayak jebakan gitulah. Oke, saya lanjut. Jadi setelah ditotalkan biaya jabatan dan iuran JHT JPN, dapatlah total pengurang penghasilan bruto per bulannya. Berarti kalian kurangi antara penghasilan bruto per bulan yang AAA dikurangi dengan pengurangnya. Dapatlah penghasilan neto per bulan. Kemudian kalian hitung yang disetahunkan nih. Disetahunkan, dapatlah total penghasilan kita dalam 1 tahun. Dikurangi dengan PTKP kita sesuai masing-masing statusnya. TK0K, TK1K, atau K0, K1 seperti itu. Kemudian setelah dikurangi, jika tidak minus,
Kalau minus ya otomatis dia nihil, berarti tidak perlu bayar pajak. Kalau misalnya tidak minus alias hasilnya positif, maka itu disebut dengan PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, PKP inilah yang akan menjadi acuan dalam perhitungan tarif PPh. Oke, berarti di sini dikalikan dengan tarif PPh-nya, baru dibagi 12 dapatlah tarif PPh per bulan. Sorry, PPh pasal 21 terutang sebulan. Nah, untuk pengalian tarifnya itu progresif. Ini sini ya. Jadi misalnya 200 juta deh penghasilannya. Berarti 50 juta pertama itu dikenakan 5%. 50 juta pertama dikenakan 5%. Berarti 200 juta, 50 juta pertama kena 5%. Berarti 150 jutanya itu kena yang 15%. Oke. Misalnya 260 juta penghasilannya. PKP-nya. Berarti 260 juta. Nah, 50 jutanya kena 5%. Ya. Kemudian 200 jutanya kena 15%. Karena 50 juta ke 250 juta itu ada range 200 juta. Berarti 200 jutanya kena 15%. Nah, 10 jutanya kena yang 25%. Oke, begitu ya perhitungannya ya. Ini yang 25% range-nya juga ada 250. Nah, selebihnya itu kena yang 500. Di atas 500 juta kena yang 30%. Oke, saya lanjut. Nah, kita masuk ke contoh soal. Oke, di sini dikatakan Reto punya NPWP, dia punya ini NPWP. Jadi kalau misalnya tarif progresifnya, dia penghasilannya di bawah 50 juta lah. Sorry, PKP-nya di bawah 50 juta. Berarti dikenakan tarif 5%. Kalau punya NPWP. Kalau tidak punya NPWP berarti kena 5% plus 20%. Atau bisa kita bilang sama dengan 60%. Oke. Bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan penghasilan sebulan 5,75 juta dan membayar iuran pensiun 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Oke, menikah tapi belum mempunyai anak. Berarti statusnya adalah menikah itu K, belum mempunyai anak berarti 0. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari sebagai berikut. Oke, pertama, kita masuk ke perhitungan ya. Pertama, masukin dulu gajinya. Gajinya berapa? Yaitu 5750. Ada penghasilan lain nggak? Tidak ada. Apakah ada iuran untuk JKM, JKK, JPK? Jawabannya adalah tidak ada. Oke, berarti untuk penghasilannya selesai. Lanjut ke pengurangan. Di bagian pengurangan selalu ada yang namanya biaya jabatan. Ya, jadi itu tetap bisa dibilang fasilitas dari pajak lah. Memang kita semuanya dikurangi dengan biaya jabatan untuk pegawai tetap. Oke, tarifnya berapa? Itu 5% dari penghasilan bruto. Kebetulan di sini hanya gaji, berarti ya 5,75 juta. Kalikan 5% sama dengan 287.500. Iuran pensiun 200.000. Berarti total pengurang kita itu ada 487.500. Kurangi dengan penghasilan bruto, dapatlah penghasilan neto 1 bulan. Oke. Kemudian kita kalikan untuk 1 tahunnya. Jadi yang diketahui sih intinya penghasilan dalam 1 tahun sih, bukan per bulannya. Cuman untuk mengetahui yang 1 tahun kan kita harus berangkat dari yang per bulan terlebih dahulu. Kalikan 12, dapatlah penghasilan neto setahun. Dikurangi dengan PTKP-nya. Oke, PTKP. K0. Berarti tanggungannya tidak ada. Baik. Cuman dia statusnya nikah. Berarti untuk wajib pajak itu sendiri kan 54 juta. Plus karena dia menikah, berarti status kawin ditambahkan 4,5 juta lagi. Berarti total PTKP 58,5 juta. Ya, 58,5 juta. Dikurangilah penghasilan neto setahun dengan PTKP yang sesuai status masing-masing karyawan. Dapatlah PKP setahun 4,65 juta. Nah, 4,65 tarifnya kan masih di bawah 5%. Ini ya. Sampai dengan 50 juta PKP-nya. Karena itu di bawah 50 juta berarti kena yang 5%. Oke, 5% kalikan 4,65 juta, dapatlah 232.500. Itu PPh
PPh yang terutang dalam 1 tahun. Untuk mengetahui yang sebulannya, tinggal bagi 12, dapatlah Rp19.375. Oke, perhitungannya seperti itu. Jadi, untuk bulan Januari, PPh yang dipotong untuk karyawan tersebut untuk si Reto adalah Rp19.375. Oke. Jadi yang ingin saya sampaikan, jika dalam perhitungan ini misalnya ada koma, kalian langsung bulatkan aja secara matematis. Ya. Jika dalam perhitungan ini ada koma, maka bulatkan saja secara matematis. Kalau yang 5 ke atas ya berarti 5 atau 5 ke atas berarti dibulatin ke atas. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 berarti bulatinnya ke bawah, kayak gitu. Oke, jadi biar perhitungannya tidak banyak koma. Lanjut untuk contoh 3.2. Lanjut, berikutnya lagi. Untuk 3.2. Di sini ada karyawan namanya Bambang. Oke, keterangannya tidak punya NPWP. Jika tidak punya NPWP, maka tarifnya itu dikenakan plus 20% lagi. Oke, lanjut. Adalah pegawai PT Chandra Kirana menikah tanpa anak. Berarti menikah itu K, tanpa anak berarti 0. Memperoleh gaji sebulan 8 juta. Coretnya kejauhan. 8 juta. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Berarti preminya JKK dan JKM. Dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,5% dan 0,3% dari gaji. Oke. PT Chandra Kirana menanggung iuran JHT setiap bulan 3,7% dari gaji, sedangkan Bambang membayar iuran JHT sebesar 2%. Oke, perlu diingat kalau JKK dan JKM di sini yang dibayar oleh pemberi kerja. Berarti itu masuk ke penambah si penghasilan bruto karyawan. Kemudian PT Chandra Kirana menanggung iuran JHT. Nah, kalau JHT yang ditanggung perusahaan itu tidak masuk ke perhitungan PPh 21. Sedangkan JHT yang dibayar oleh si karyawan itu masuk ke perhitungan PPh 21 bagian pengurangan. 2% dari gaji. Oke. Kemudian PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang ke dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Setiap bulan sebesar 200.000. Itu yang PT Chandra Kirana bayarkan untuk si JPN-nya. Perlu diingat sekali lagi, JPN yang ditanggung oleh perusahaan itu kita abaikan. Tidak masuk ke perhitungan PPh 21. Sedangkan yang dibayar, iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan itu sendiri masuk sebagai pengurang di PPh 21. Oke, pada bulan Juli, Bambang hanya menerima pembayaran berupa gaji. Kita hitung untuk PPh 21-nya, bulan Juli. Pertama, gaji ada 8 juta, kita masukkan. Premi kecelakaan kerja. Oke, kita coba hitung. Premi kecelakaan kerja, JKK, persentasenya 0,5%. Kalikan berapa? Itu dari gaji. Gajinya 8 juta. Berarti kita kalikan dengan 0,005%. Sorry, 0,5% berarti itu 0,005. 0-nya ditambah 2 aja. Berarti 40.000. Di sini berarti 40.000. Kemudian 8 juta kalikan 0,3. Sorry, bagi 100 itu untuk yang si JKM-nya. 24.000. Total 8 juta 64.000 penghasilan bruto sebulan. Pengurangan biaya jabatannya 5% dari penghasilan bruto. Berarti 5% kali 8 juta 64.000 sama dengan 403.200 rupiah. Iuran pensiun. Iuran pensiunnya berapa nih? Oh, iuran pensiun 100.000. Kita masukkan. Iuran JHT yang ditanggung karyawan. Iuran JHT 2% dari gaji. Oke, berarti 2% dari gaji 0,02. 160.000. Berarti 160.000. Nah, total pengurang ada 663.200. Berarti dikurangi dengan penghasilan bruto, mendapatkan 7,4 juta 800 rupiah. Kita setahunkan, kalikan 12, kemudian kurangi dengan PTKP. Nah, PTKP-nya, dia K0.
Berarti tidak ada tanggungan. Berarti untuk dia sendiri 54 juta. Untuk status menikahnya itu plus 4.500.000. Berarti 58.500 itu PTKP. Di penghasilan neto kurangi dengan PTKP, dapatlah 30.309.600. Ingat kalau PKP, ya kalau penghasilan kena pajak setahun punya, itu kita bulatkan ke bawah untuk si ribuannya. Jadi misalnya ini kan ada 600 nih ujungnya nih. Ya, kita ambil 3 digit terakhir ini. 600. Berarti kita bulatkan ke bawah. Otomatis menjadi 000 kayak gitu. Nah, yang dibulatkan inilah yang setelah dibulatkan itu yang akan digunakan sebagai daftar perhitungan PPh dasar perhitungan untuk si tarif PPh-nya. Baik, kita kalikan dengan tarifnya. Nah, karena dia masih di bawah 50 juta, berarti kena 5%. Berarti 5% kalikan dengan tarifnya, kalikan 120%. Kenapa 120%? Karena terdapat penambahan tarif ekstra jika tidak punya NPWP. Ekstranya berapa? Yaitu ekstranya 20%. Makanya di sini saya kalikan 120%. Sama dengan 1,8 jutaan. Nah, dibagi dengan 12 dapatlah PPh terutang per bulannya. Rp151.545. Inilah PPh-nya si Bambang yang akan dipotong pada bulan tersebut, bulan Juli. Ya. Pertanyaan, Pak, kok tidak punya NPWP? Karyawan masih dipotong. Nah, punya NPWP, tidak punya NPWP, jika kamu bekerja pada suatu perusahaan, dan perusahaan ini kan otomatis untuk zaman sekarang ya, yang namanya badan usaha, pada saat pertama mereka mendirikan perusahaan tersebut, pasti kan ada pengurusan izin. Nah, pengurusan izin, pengurusan surat-surat ini, otomatis diminta untuk dibikin NPWP untuk badan tersebut, untuk perusahaan tersebut. Jadi, pada saat kamu mendirikan perusahaan, secara otomatis kamu sudah didaftarkan untuk NPWP perusahaan. Maka, kamu wajib untuk melaporkan PPh 21 karyawanmu. Baik dia punya NPWP atau tidak, itu semuanya dilaporkan. Kalau penghasilannya di atas PTKP, ya pasti perlu dipotong PPh 21, seperti itu. Ya, paling kalau nggak punya NPWP karyawannya, kena tarif lebih mahal dikit, lebih mahal 20%. Oke, lanjut untuk contoh 3.3. Ini pegawai tetap dengan gaji mingguan dan gaji harian. Oke, di sini contoh 3.3. Oka Sagala belum menikah, berarti TK 0. Tahun 2016 sebagai pegawai tetap pada perusahaan. Menerima gaji yang dibayar mingguan 2 juta. Berarti kalau 1 bulan asumsinya kita kalikan 4 minggu aja. Ya, kita kalikan 4. Kemudian perhitungan PPh untuk bulan untuk minggu pertama. Nanti kita berarti perlu menghitung PPh terutang per minggunya. Apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Oke, kita hitung. Gajinya seminggu 2 juta. Berarti kalikan 4 minggu sama dengan 8 juta per bulannya. Oke, tidak ada iuran apa-apa. Berarti penghasilan brutonya 8 juta. Pengurangan biaya jabatan. Berarti 8 juta kalikan 5% sama dengan 400.000. Dikurangi, dapatlah 7,6 juta. Kemudian dikali dengan 12. Itu untuk menghitung penghasilan setahunnya. Dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya dia tingkat 0, berarti hanya 54 juta. Untuk wajib pajak tersebut aja. Oke, dapatlah PKP-nya 37.200. Karena di bawah 50 juta, berarti kena 5% aja. Berarti 5% kalikan 37.200, hasilnya Rp1.860.000. Bagi 12, dapatlah PPh terutang sebulan. Bagikan 4 lagi, dapatlah PPh terutang per minggunya. Nah, berarti untuk minggu pertama yang perlu dipotong PPh-nya sebesar 38.750. Jadi yang dia terima itu 2 juta dikurangi 38.750. Itulah take home pay-nya dia. Seperti itu. Lanjut. 3.4. Indradi punya NPWP. Oke. Sebagai karyawan, sebagai pegawai tetap, kemudian gajinya dibayar harian 250.000. Nah, Pak, kan dibayar harian nih. Perlu kita hitung untuk penghasilan sebulan. Nah, pertanyaannya, 1 bulan ada berapa hari kerja ya, Pak? Oke.
dalam prakteknya itu kembali ke karyawannya. Jadi sesuai realita, karyawannya kerja berapa hari, ya itulah total total penghasilan dia dalam 1 bulan. Nah, di sini saya asumsikan 1 bulan dia bekerja 26 hari. Oke, kenapa? Karena 1 bulan ada 30 hari. Dikurangi, kita asumsikan ada 4 minggu, berarti kan ada 4 kali hari minggu. Nanti dikurangi 4 sama dengan 30 kurangi 4 sama dengan 26 hari, kayak gitu. Tapi kalau pada praktiknya, intinya dia sebulan dapat penghasilan berapa, gitu aja. Kalau memang dia dibayar untuk 20 hari aja, ya udah berarti kalikan dengan 20. Oke, Indradi kawin dan mempunyai seorang anak. Berarti kawin statusnya strip 1, K1, karena 1 orang anak. Lanjut, PT Rejo Indonesia masuk program BPJS Ketenagakerjaan. Untuk JKK, JKM dibayar oleh pemberi kerja. Jumlahnya masing-masing 1% dan 0,3% dari gaji. Oke, kemudian PT Rejo Indonesia membayar JHT 3,7%. Jadi ini JHT-nya yang bayar si PT Rejo, berarti tidak dimasukin. Dan Indradi membayar iuran pensiun. Nah, ini yang dimasukin. Karena iuran pensiun yang dimasukin adalah yang punya yang tanggungannya si karyawan. Dan JHT sebesar 2%. Oke, berarti JHT-nya 2% dan iuran pensiun 35.000 yang menjadi pengurang. Masuk ke perhitungan. Pertama, penghasilannya dulu. Itu 250.000 satu hari, kalikan 26. Oke, 250.000 kalikan 26, 6.500.000. Kemudian ditambah dengan JKK ada nggak? Ada JKK. Kemudian JKM juga ada. Berarti 1% dan 0,3%. 1% dari 6.500.000. 01. Oke, 65.000. Kita masukkan 65.000, kemudian untuk si JKM 6.500.000 kalikan dengan tarifnya 0,3%, berarti 0,003, 19.500. Oke, total untuk penghasilan bruto 6.584.500. Kemudian pengurang. Nah, biaya jabatan 5% kalikan dengan nggak bisa tembus. Oke. 5% kalikan dengan penghasilan bruto, dapatlah 329.225. Kemudian ada iuran pensiun nggak? Oh, ada nih, 35.000. Kita masukin, dan JHT yang ditanggung karyawan sebesar 2% dari gaji. Kalikan 2%, 130.000. Oke. Ditotalkan, berarti pengurangnya 494.225. Penghasilan bruto kurangi dengan pengurangan, dapatlah penghasilan neto sebulan 6.090.000-an, kali 12 dapatlah penghasilan neto 1 tahun. Nah, PTKP-nya. PTKP-nya itu status K1. Berarti K1. Untuk wajib pajak itu sendiri 54 juta. Untuk status kawinnya itu plus 4,5 juta. Untuk tanggungannya ada 1, berarti plus 4,5 juta lagi. Kalau tanggungannya 2, berarti 2 kali 4,5 juta. 9 juta jadinya. Oke, ditotalkan PTKP-nya berarti 63 juta. Penghasilan neto kurangi PTKP, hasilnya PKP-nya 10 jutaan, berarti tarifnya juga 5%. Oke, perlu diingat jika memang ada satuannya masih ada ratusannya, berarti dibulatkan ke ribuan terdekat. Ribuan yang di bawahnya, dibulatin ke bawah. Berarti 10.083.000. PPh terutang. Karena dia 10 juta, berarti masih di bawah 50 juta. Maka tarifnya 5%. Kalikan dapat PPh terutang setahun, bagi 12, dapat yang sebulan, bagi 26 hari, karena memang dia kerjanya ini 26. Kerjanya 26. Bagi 26 berarti 1.616 rupiah. Oke. Ini ada keterangannya, bisa dibaca sendiri. Lanjut, nah ini pegawai tetap mendapatkan pembayaran uang rapel. Uang rapel maksudnya gimana? Jadi, gini, saya langsung pakai contoh di soal deh. Jadi si Reto, di soal contoh 3.1, gajinya berapa? Reto. Oke, gajinya itu 5,75 juta. 5,75
Nah, ada kenaikan gaji nih. Gajinya pada bulan Juni jadi 6,75, naik 1 juta. Nah, di sini dikatakan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Jadi, karena dari awal Januari kan gajinya itu 5,75. Oke, di sini dikatakan berlaku surut sejak 1 Januari. Berarti dari 1 Januari itu gajinya harusnya 6,75 juta. Nah, berlaku surut tuh. Berarti berlaku surut dari bulan apa aja? Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ada 5 bulan yang penghasilannya akan disesuaikan. Karena ini naiknya 1 juta, berarti kan Januari dapat rapel 1 juta, Februari 1 juta, Maret 1 juta, April 1 juta, Mei 1 juta. Total ada 5 juta. Untuk bulan Juni, gajinya sudah jadi 6,75 juta. Kayak gitu. Nah, jadi pada bulan Juni, singkat cerita, dia dapat gaji 6,75 juta plus dengan uang rapelnya, yaitu 5 juta. Banyak dong? Ya iya banyak, karena kenaikan gaji tersebut berlaku surut. Dikatakan berlaku surut. Kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi PPh 21 atas uang rapel tersebut adalah sebagai berikut. Nah, tahapan yang benar adalah kita menghitung dulu PPh-nya untuk gaji yang awal, yaitu 5,75 juta. Berhubung di sini soal 3.1 sudah dihitungkan, maka kita tidak perlu hitung ulang. Tapi tahapan yang benar adalah kita hitung dulu PPh untuk yang gaji awalnya sebelum ada kenaikan. Ya, setelah dapat PPh-nya berapa, kemudian kita hitung hitung PPh dengan gaji yang baru, gaji yang setelah ada kenaikan. Baru nanti kita compare, kita lihat selisihnya berapa. Oke, jadi untuk yang tahapan pertama itu di skip, ada di atas, contoh 3.1. Ini tahapan yang kedua. Kita hitung pakai yang baru. Jadi gajinya udah 6,75, biaya jabatan 5% kali 6,75, berarti 337.500. Kemudian iuran pensiun ada dibayarkan 200.000, ada ya 200.000. Oke, ada ya 200.000 di sini. 200.000, berarti pengurangnya 537.500. Nah, gaji kurangi pengurangan, hasilnya penghasilan neto sebulan 6.212.500. Kalikan 12, kemudian kurangi dengan PTKP. PTKP-nya tadi berapa nih? 3.1 PTKP-nya itu K0, berarti 58.500. 58.500. Nah, PKP, penghasilan kena pajaknya 16.050.000. Masih di bawah 50 juta, kena 5% berarti tarifnya. 5% kalikan 16.050.000, dapatlah PPh setahun, bagi 12, dapatlah PPh per bulan. Nah, ini adalah PPh per bulan untuk gaji yang baru. Oke, jadi kita harus hitung nih. Karena terdapat kenaikan gaji, maka saya ulangi. Karena terdapat kenaikan gaji plus karena ada uang rapel, maka PPh yang dipotong pada bulan Juni itu agak sedikit bengkak. Ya. Jadi kalau normalnya dipotong hanya Rp66.875 setelah kenaikan gaji. Namun untuk bulan Juni karena dia terima rapel yang 5 juta itu tadi, berarti dia ada tambahan lagi PPh-nya. Nah, di sini kita hitung PPh yang perlu dibayar untuk uang rapel tersebut berapa duit? Uang rapel yang 5 juta itu. Nah, kita hitung dulu untuk Januari sampai Mei. Dengan kenaikan gaji yang baru, itu harusnya dipotong PPh-nya berapa per bulan? Maka di sini 5, karena itu Januari sampai Mei, dikalikan dengan PPh terutang sebulan untuk gaji yang baru. 66.875. Dapatlah ini PPh terutang yang seharusnya kita setorkan untuk kita potong. Tapi yang sudah dipotong berapa? Yaitu ini 19.375 dikalikan 5 bulan. Ya. Jadi ini adalah PPh per bulan dari Januari sampai Mei yang sudah dipotong. Berarti 19.375 kalikan dengan 5 bulan. Yang sudah dipotong baru 96 ribuan. Nah, berarti ada yang kurang potong sebesar 237.500.
atas uang apa? Yaitu uang rapel. Oke, jadi uang rapelnya itu kena PPh sekian. Maka pada bulan Juni yang dipotong PPh-nya berapa? Yaitu 237.500 plus penghasilannya itu sendiri, yaitu 66.875 rupiah. Ini yang dipotong pada bulan Juni. Oke, seperti itu. Lanjut. 3.6, ini contohnya lumayan banyak, jadi saya tidak terlalu bertele-tele. Jadi kalau kalian bingung, silakan tanyakan kepada saya. Oke, di sini Sudiro tidak kawin, berarti TK 0. Oh ya, sebelumnya ini adalah bagian untuk menghitung pegawai tetap mendapatkan penghasilan berupa jasa produksi, bla bla, THR misalnya, bonus, yang sifatnya tidak tetap dan pada umumnya diberikan sekali dalam 1 tahun. Paling simpelnya THR atau bonus lah ya. Ya, THR atau bonus. Nah, di sini ada soal 3.6. Sudiro tidak kawin, berarti TK 0. Punya NPWP, berarti tarifnya normal 5%, kalau di bawah 50 juta. Bekerja pada PT Kolbu Jaya, gajinya 5 juta sebulan. Pada bulan Maret, dapat bonus 8 juta. Jadi dia pada bulan Maret, selain dapat gaji 5 juta, dia juga dapat bonus 8 juta. Oke, setiap bulannya Sudiro membayar uang pensiun nih, iuran pensiun. Sebesar 80.000. Berarti itu faktor pengurang di PPh 21. Nah, berapa PPh pasal 21 yang dipotong atas bonus yang diperoleh? Atas bonusnya aja. Nah, maka tugas kita ada 2. Yaitu pertama, kita harus menghitung dulu PPh dengan penghasilan jika ditambah dengan bonus. Kemudian tahap keduanya kita menghitung PPh jika hanya penghasilan tok aja, tanpa bonus. Oke. Untuk yang dengan bonus, berarti penghasilan setahun itu 12 bulan kalikan 5 juta, hasilnya 60 juta, plus bonus 8 juta, total 68. Oke, ada faktor penambah lain kah? Di sini tidak ada JKM, tidak ada JKK, tidak ada JPK, berarti tidak ada. Faktor pengurang, yaitu biaya jabatan, 5%, berarti total ini 3,4 juta, plus iuran pensiun. Iuran pensiun ada 80.000. Langsung kalikan dengan 12, karena ini di atas kita juga menghitung yang per tahunnya. Kali 12, karena ada 12 bulan, dapatlah 960.000. Berarti total penghasilan bruto per bulan. Sorry, ini bukan per bulan nih, ini 1 tahun nih. Ya, pengurang penghasilan bruto per tahun. Ini per tahun. 4,36 juta, maka penghasilan neto 1 tahunnya 63 jutaan. Oke. PTKP-nya karena dia TK 0, berarti 54 juta. Dikurangi dapatlah PKP-nya 9 jutaan. Masih di bawah 50 juta, berarti kena 5%. Kalikan 9 jutaan, dapatlah PPh setahunnya Rp482.000. Nah, gimana jika tahap kedua kita menghitung PPh 21 tanpa bonus? Berarti hanya penghasilan aja, yaitu 60 juta, kurangi dengan biaya jabatan 5%, kalikan 60 juta, dapatlah 3 juta. Iuran pensiun, dapatlah total pengurang, dikurangi, dapatlah penghasilan neto setahun, kurangi PTKP, dapatlah PKP-nya 2 jutaan, kalikan 5%, dapatlah PPh setahunnya 102.000. Nah, tahapan berikutnya adalah kita kurangi nih, antara PPh kita dengan bonus, berarti kan ada 482.000. Dikurangi jika tanpa bonus, berarti PPh-nya 102.000. Maka dapatlah itu hasilnya PPh atas bonus yang diberikan pada bulan tersebut. Berapa PPh-nya? Yaitu 380.000. Jadi pada bulan ini bulan apa? Bulan Maret, PPh yang dipotong itu ada atas bonus 380.000 dan atas penghasilan dari gaji yang karyawan 102.000. Berarti totalnya 482. Itu total PPh yang dipotong. Maka pada bulan ini si karyawan harusnya dapat gaji 5 juta plus bonus 8 juta. Berarti di sini 5 juta
plus 8 juta dikurangi dengan 482. Nah, ini adalah penghasilan neto yang diterima atau take home pay-nya untuk si karyawan tersebut. Oke, saya lanjut lagi. Untuk pegawai tidak tetap. Nah, ada pegawai tetap berarti penghasilannya itu penghasilannya didapatkan terus. Nah, jika pegawai yang tidak tetap, jadi upahnya itu tidak tetap, gajinya itu tidak tetap. Kalau tadi kan jelas nih, per minggu dapat gaji, per hari dapat gaji, per bulan dapat gaji. Nah, kalau ini pegawai yang tidak tetap. Oke, di sini ada perhitungannya. Kalau kriteria A, jadi cara membacanya gini. Kriteria A, penghasilan seharinya itu kurang dari 450.000. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang namanya tidak tetap itu berarti tidak tetap. Dia sehari bisa dapat sekian, besoknya bisa dapat sekian. Biasanya ini buruh atau karyawan yang dibayarkan per satuan unit biasanya. Ya, hari ini produksinya banyak, dia dapatnya banyak juga. Besok-besok mungkin sepi, produksinya dikit, dapatnya juga dikit, kayak gitu. Ya, intinya pegawai yang penghasilannya tidak tetap. Penghasilan sehari kurang dari 450.000 dan penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 4.500.000. Itu tidak perlu dilakukan pemotongan. Oke. Lanjut MB. Jika penghasilannya itu di atas 450.000 sehari. Tapi sebulan di bawah 4.500.000. Berarti cara perhitungannya 5% dikalikan dengan upah sehari kurangi dengan 450.000. Nah, yang C. Jika penghasilannya itu terserahlah penghasilan seharinya mau di bawah 450 atau di atas 450. Jadi penghasilan seharinya terserah. Nah, namun secara sebulan kumulatifnya itu di atas 4.500.000. Maka harus dihitung dengan tarif 5% kalikan upah sehari kurangi PTKP setahun bagi 360 hari. Lanjut, ND juga sama, tapi penghasilan kumulatifnya di atas 10.200.000. Ya, maka dikenakan tarif pasal 17 atau yang tarif progresif tadi, 5%, 15, 25, sama 30%, dikalikan dengan jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Kayak gitu. Oke, kita coba ke contoh soalnya. 3.7. Nur Cahyo dengan status belum menikah, TK 0, belum menikah. Pada bulan Januari bekerja sebagai buruh harian. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian 450.000. Oke, hitunglah PPh pasal 21 untuk bulan Januari 2016. Upah seharinya itu 450.000. Oke, kemudian kita lihat untuk berarti dia masuk kriteria yang mana nih? Kalau kita lihat kan seharinya 450.000. Kalau kerja 10 hari, berarti dalam 1 bulan itu dapatnya 4.500.000. Dia masuk kriteria yang mana? Yaitu kriteria yang A. Oke, kenapa yang A? Karena penghasilan seharinya kurang dari sama dengan 450.000. Dan penghasilan kumulatifnya itu kurang dari sama dengan 4.500.000 rupiah. Maka tidak dilakukan pemotongan. Nah, di sini upah seharinya 450.000. Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh, yaitu ini 450.000. Berarti 450.000, maka penghasilan kena pajaknya 0. Oke, sampai dengan hari ke-10, karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 yang dipotong. Jadi selain kita melihat upah seharinya, kita perlu melihat upah sebulannya juga. Oke, nah misalnya si Nur Cahyo ini kerjanya bukan 10 hari, melainkan 11 hari. Maka sampai dengan hari ke-11 dia dapat upah total berapa? Yaitu 4.950.000. Maka dia kena yang mana? Oke, dia kena yang C. Karena upahnya di atas 4.500.000. Ya, berarti 5% kali upah sehari dikurangi PTKP setahun bagi 360. Nah, di sini berarti ada PTKP sebenarnya. Jadi, oke, upahnya berarti kan upahnya 11 hari. Berarti 11 hari, kita lihat PTKP-nya dulu. Jadi, untuk
menghitung karyawannya seperti ini, PTKP-nya kita ambil PTKP-nya dulu, TK0 berarti 54 juta, dibagi dengan 360 hari, dikalikan dengan hari kerjanya, yaitu 11 hari. Berarti 1.650.000 itu PTKP-nya, dikurangi, maka PKP-nya ada 3.300.000 rupiah. Nah, kenakan tarif berapa? Yaitu 5%. Berarti 5% kalikan 3.300.000 sama dengan 165.000 rupiah. PTKP yang telah dipotong sampai hari ke-10 tidak ada. Nah, di hari ke-11 dia kena potong PPh sebesar 165.000. Jadi, pada hari ke-11 dia kena potong 165.000 rupiah. Kenapa? Karena pada hari ke-11 penghasilan kumulatifnya sudah di atas 4.500.000. Kayak gitu. Oke, saya lanjut. Nah, misalnya, menurut saya bekerja selama 12 hari. Maka penghitungan yang harus dipotong pada hari ke-12 adalah sebagai berikut. Oke, upah seharinya 450.000, kemudian PTKP seharinya 54 juta dibagi 360. Kenapa langsung 360? Karena ini udah hari ke-12. Jadi, hari ke-11 itu kan masa peralihan. Dari yang sebelumnya belum dipotong pajak, tiba-tiba jadi dipotong pajak. Oke, hari ke-12 dan seterusnya itu sudah normal. Jadi, PTKP-nya itu hitung PTKP yang 1 hari. Maka 54 juta bagi 360 hari, kepala 150.000 rupiah. Berarti PKP-nya 300.000, nah PPh terutang 5%, kalikan 300.000 sama dengan 15.000 rupiah. Berarti di hari ke-12 dan seterusnya, dia bakal dapat penghasilan sebesar 435.000. Oke, jadi PPh yang dipotong hanya 15.000. Perhitungan ini akan menjadi beda jika kumulatifnya udah mencapai 10.200.000 rupiah dalam 1 bulannya. Kayak gitu ya. Jadi selalu disesuaikan lah. Jadi kalau mau ngomong pajak, perhitungannya gampang, ya gampang-gampang susah lah. Cuman ya ketentuannya banyak aja sih. Kayak gitu. Cuman kalau hitung-hitungannya semuanya bisa dinalarkan, bisa dilogikakan. Jadi kita bisa paham hitungannya selama kita tahu ketentuan yang berlaku. Oke. Nah, ini jika perhitungan tadi hari ke-1 sampai hari ke-12 direkap ke dalam tabel. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri untuk perhitungannya. Saya lanjut. Nah, pegawai tidak tetap dengan upah satuan. Oke, di sini ada soal. Rizal Fahmi belum menikah, berarti TK 0. Bekerja sebagai karyawan perakit TV pada suatu perusahaan elektronik. Upah yang dibayar berdasarkan satuan unit yang diselesaikan, yaitu 125.000 per buah TV yang dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu, 6 hari kerja, dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3 juta rupiah. Dalam 6 hari dapat 3 juta. Berapa PPh terutangnya? Nah, kita cari tahu dulu upah 1 harinya berapa. Yaitu upah 1 harinya, maka 3 juta dibagi dengan 6 hari. Dapatlah 500.000 itu upah per hari. Nah, batas upah harian tidak dilakukan pemotongan PPh, itu 450.000. Maka dia kena PKP sebesar 50.000. Oke. Kemudian di sini penghasilan kena pajak seminggu. Jadi, 1 harinya dikena 50.000. Dalam 1 minggu atau dalam 6 hari kerja itu, maka PPh yang perlu dipotong adalah 300.000. Nah, 300.000, sorry, bukan yang harus dipotong, tapi PKP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Jadi, saya ulangi lagi, kalau PKP sehari 50.000, karena dia dapat 3 jutanya dalam berapa hari? Yaitu dalam 6 hari. Jadi, pas dia dapat 3 juta, itu dia sudah kerja 6 hari, maka PKP seharinya ke 50.000. Kita kalikan dengan 6, dapatlah 300.000 rupiah. Nah, 300.000 rupiah inilah yang menjadi dasar perhitungan tarif PPh-nya. Yaitu 5% kalikan 300.000, dapatlah 15.000 per minggunya. Berarti per minggu, setiap dia terima 3 juta di sini, dia perlu dipotong dengan PPh 21 sebesar 15.000 rupiah. Seperti itu. Oke, lanjut lagi untuk contoh 3.9. Oke, saya selesaikan aja deh materinya sekalian. Untuk yang PPh 21. Nah, contoh 3.9 itu untuk pegawai tidak tetap dengan upah borongan.
Jadi si Mawan nih mengerjakan dekorasi sebuah rumah. Upah borongannya 950.000 diselesaikan dalam 2 hari. Nah, PPh-nya berapa? Jadi cara hitungnya sama. Kita cari upah per harinya itu 950 bagi 2 hari sama dengan 475 dikurangi dengan batas upah harian yang tidak dilakukan pemotongan PPh yaitu 450.000. Dapatlah PKP sehari 25.000. Nah, karena dia kerjanya 2 hari, maka PKP sehari 25.000 dikalikan dengan 2 hari. Dapatlah 50.000, maka PPh pasal 21-nya adalah 5% kali 50.000. Hasilnya 2.500. Jadi saat dia menerima upah borongan 950.000, dia perlu dipotong dengan 2.500 rupiah. Dengan PPh 21-nya sebesar 2.500 rupiah. Dapatlah take home pay-nya sekian. Kayak gitu. Lanjut, contoh 3.10. Di sini adalah pegawai tidak tetap dengan upah harian, satuan, borongan, tetapi dibayarkan secara bulanan. Oke, di sini Bagus Hermanto bekerja pada sebuah perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Oke, pada bulan Januari dia bekerja 20 hari, upah seharinya 250.000. Bagus Hermanto menikah tapi belum memiliki anak. Menikah berarti K, belum punya anak berarti 0. Berapa PPh pasal 21-nya? Nah, dia dibayarnya bulanan. Berarti kita pakai sistem gaji per bulan. Berarti upah untuk bulan Januari sebesar 20 hari kalikan 250.000. Dapatlah 5 juta. Berarti 1 tahunnya dia bakal dapat 60 juta rupiah. Ada iuran apa-apa nggak di sini? Kalau tidak ada, berarti tidak perlu masukin JKK, JKM, JPK, JPN, dan JHT. Berarti langsung aja, Pak, kenapa tidak ada biaya jabatan? Karena pegawai tidak tetap. Oke, maka 60 juta itu langsung kita kurangi dengan PTKP, K0. Berarti untuk wajib pajak sendiri 54, plus status menikah 4,5. Total PTKP 58.500. Dikurangi, dapatlah PKP-nya 1.500.000, berarti kenakan tarif 5%, kalikan 1,5 juta, dapat 75.000 PPh terutang setahun, bagi 12, dapatlah PPh terutang sebulan. 6.250 rupiah. Jadi saat dia dibayarkan sebesar upah 20 hari, kalikan 250.000, dapatlah itu 5 juta. Oke. Saat mau dibayarkan nih, berarti harus potong dengan 6.250 rupiah. Maka dapatlah take home pay si Bagus Hermanto. Take home pay itu jumlah uang bersih yang dibayarkan ke Bagus Hermanto. Oke, lanjut. Nah, jika bukan pegawai, contoh kayak dokter, dosen misalnya. Nah, di sini ada beberapa beberapa ketentuan. Jadi PPh 21-nya dihitung dari jumlah kumulatif penghasilan bruto kalikan 50% kalikan tarif tarif pasal 17. Oke. Nah, di sini ada sifat imbalannya. Ber-NPWP dan menerima penghasilan dari satu pemberi kerja. Maka bisa dikurangi dengan PTKP. Namun jika tidak punya NPWP dan menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja, maka tidak dikurangi dengan PTKP. Atau tidak berkesinambungan, sama juga, tidak perlu kurangi PTKP. Oke, ini catatannya bisa dibaca sendiri. Kemudian lanjut, ada soalnya. Tenaga ahli. Jadi di sini adalah dokter. Oke, jadi Dr. Samudra Putra merupakan dokter spesialis di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak. Dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak rumah sakit sebagai penghasilan rumah sakit dan 80% untuk si dokter. Dibayarkan setiap akhir bulan. Oke, selain praktik di rumah sakit tersebut, dia juga praktik di klinik pribadinya. Dr. Samudra Putra memiliki NPWP. Oke, dan ini adalah data untuk yang diterima oleh si dokter di Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak. Jadi ini penghasilan dokter dari Rumah Sakit Ibu dan Anak.
Oke. Jasa dokter yang dibayar pasien. Nah, ini ada listnya. Kita hitung. Jadi ini dari Januari sampai Desember. Nah, di sini dikatakan penghasilan brutonya. Oke. PPh 21-nya cara hitungnya gimana? Pertama, penghasilan brutonya berapa? Misalnya 50 juta. Kalikan dengan 50% dulu, baru kalikan dengan tarif progresifnya. Jadi di sini kita masukin dulu semua penghasilan si dokter dari Rumah Sakit Harapan Ibu dan Anak, dimasukin semua, kemudian kalikan dengan 50%. Oke, kalikan dengan 50%, contoh 45 juta kalikan 50% sama dengan 22.500. Nah, berarti dasar pemotongan PPh pasal 21-nya untuk Januari secara kumulatif ya. Untuk Januari itu 22.500. Maka kena tarif pajak itu 5% kalikan dengan kumulatifnya. Berarti PPh terutangnya 1125. Oke, saya ulangi. Jadi di bulan Februari karena ada jasa dokter yang dibayar pasiennya 45 juta, maka tahapan pertama kita kalikan dengan 50% dulu. Jadi 50%-nya adalah 22.500. Nah, dasar pemotongannya adalah 22.500. Baik, karena masih di bawah 50 juta, jadi kita kenakan tarif progresif yaitu yang 5%. Berarti 22.500 kalikan dengan 5% sama dengan 1125. Oke, lanjut. Di Februari terima 49 juta. Jadi 49 juta kalikan 50% yaitu 24.500. Oke, 24.500. Nah, secara kumulatif ini masih 47 juta, masih di bawah 5 juta. Jadi fungsi dari kolom ini adalah untuk mengetahui penghasilan dalam setahun itu sudah lewat dari berapa juta. Contoh, kalau 50 juta atau di bawahnya kan kenanya 5%. Kalau sudah lewat dari itu, kena tarif 15%, dan seterusnya. Jadi fungsi kolom ini untuk mengetahui akumulasi dari penghasilan si dokter ini. Oke, jadi karena masih di bawah 50 juta, maka kena 5%. Jadi 24.500 kalikan dengan 5% sama dengan 1225. Lanjut di bulan Maret 47 juta. Nah, kalau kita tambahkan langsung, jadi misalnya nih. Oke, kalkulatornya sudah aktif. Misalnya, kumulatif sampai dengan Februari kan 47 juta. Nah, di Maret dia dapat 47 juta lagi. Oke, kalau kalikan dengan 0,5 itu 23.500. Kalau kita tambahkan dengan 47 juta, nah penghasilannya sudah lebih dari 50 juta. Maka akan dibagi jadi 2, mana penghasilan yang kena 5%, mana penghasilan yang kena tarif 15%. Oke, jadi 47 juta, kalau kali 50% kan totalnya 23.500. Nah, di sini kita split jadi 2. Oke, ini 47 juta, untuk sampai ke 50 juta kan ada 3 juta. Berarti 3 jutanya ini masih kena tarif 5%, sedangkan 20.500-nya kena tarif 15%. Oke, secara akumulasi ini 50 juta, ini 70.500. Maka PPh yang dibayarkan itu untuk yang 3 juta kena 5% sama dengan 150.000. Untuk yang 20.500 kena 15% sama dengan 3.075.000. Nanti total yang dipotong untuk bulan Maret itu ada 150 tambahkan dengan 3075. Total 3.225.000 rupiah yang dipotong. Lanjut untuk April dapat 40 juta kali 50%, 20 juta. Oke, akumulasi untuk si penghasilannya itu 90.500, maka masih 15%. Jadi 20 juta kalikan dengan 15% dapatlah 3 juta. Begitu seterusnya sampai Desember dapat 40 juta. Jadi di Desember secara akumulasi penghasilannya sudah lebih dari 250 juta. Jadi kena tarif progresif yang tingkat ketiga. Kalau pertama kan 5%, kedua itu 15%, ketiga itu 25%. Ya. Jadi
karena kalau 40 juta kali 50% kan 20 juta. Nah, kalau 242 tambah 20 juta itu sama dengan 262 juta. Itu sudah melebihi 250 juta. Maka kita harus split, jadi ada sebagian yang kena tarif tingkat kedua, yaitu 15%, ada yang kena tarif tingkat ketiga, yaitu 25%. Jadi sini 8 juta, maka akumulasinya jadi 250 juta, kena 15%, kemudian sisanya 12 juta itu kena yang tarif 25%. Jadi total PPh untuk bulan Desember ada 4.200.000. Oke, jadi sekali lagi ini kolom yang ini itu untuk mengetahui akumulasi penghasilan si dokter tersebut. Kemudian PPh pasal 21 terutang ini dapat dari tarif dikalikan dengan dasar pemotongannya. Dasar pemotongan 50% dari jasa dokter yang dibayarkan. Oke, jadi seperti itu total PPh yang perlu di PPh terutangnya untuk 1 tahun atau yang perlu dipotong oleh si rumah sakit sebesar Rp35.500.000. Kayak gitu. Oke, lanjut. Contoh 3.12. Bukan pegawai dengan penghasilan yang tidak berkesinambungan. Contoh, ada seorang mekanik, dia melakukan jasa perbaikan komputer, fee-nya 5 juta. Nah, berarti kita pakai yang mana? Oke, tidak berkesinambungan. Berarti yang ini, penghasilan bruto dikalikan dengan 50% kali tarif progresifnya. Oke, di sini penghasilan 5 juta, berarti 5 juta kali 50%, tarif progresif 5%. Berarti 125.000, itu PPh yang perlu dipotong. Karena tidak punya NPWP, jadi ini misalnya punya NPWP kena 5%. Kalau tidak punya NPWP, berarti kena 5% plus 20% lagi, alias 6%. Atau di sini dari 125.000, kita tambahkan 20%. Jadi saya kalikan 120%, dapatlah PPh terutangnya 150.000. Jadi 5 juta, kalau misalnya nggak punya NPWP, berarti dipotong 150.000 untuk si PPh-nya. Oke, saya lanjut. Untuk contoh 3.13. Jadi, bukan pegawai yang memberikan jasa dengan mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya. Nah, jadi di sini dia freelance dan dia mempekerjakan orang lain. Otomatis dia membayar penghasilan orang tersebut. Nah, di sini ada si Dedi, punya NPWP, kemudian dia jasa perawatan AC. Bayarannya berapa? Yaitu 10 juta. Nah, untuk mendapatkan 10 juta ini, untuk mengerjakan proyek ini, dia menggunakan 5 orang pekerja dengan membayarkan upah harian masing-masing sebesar Rp180.000. Upah harian yang dibayarkan untuk 5 orang selama melakukan pekerjaan total 4.500.000. Jadi penghasilan dia 10 juta, dia harus bayar ke tukang ya, ke orangnya itu 4.500.000. Selain itu ada beli spare part, harganya 1 juta. Nah, ada dua kondisi yang berbeda, yang dua kondisi yang berbeda yang mengharuskan kita memiliki perhitungan yang berbeda juga. Contoh, kondisi yang pertama. Jadi, jika dalam perjanjian serta dokumen yang diberikan si Dedi kepada PT Wahana Jaya, jadi di dokumen yang dikasih sama si Dedi ke perusahaan, dapat diketahui upah yang harus dibayarkan ke pekerja harian berapa. Intinya gini deh, di dokumen itu jelas tertulis biayanya berapa, untuk pegawainya berapa, untuk upahnya berapa, untuk biaya spare part-nya berapa. Nah, jika semuanya jelas, maka dalam perhitungan PPh, semua biaya tersebut boleh dikurangi. Jadi penghasilannya 10 juta, dia bayar pegawainya 4.500.000, dia bayar untuk materialnya 1 juta. Berarti penghasilan secara netnya itu 4.500.000. Nah, 4.500.000 ini dalam perhitungan PPh dikalikan dengan 50%, kemudian kalikan dengan tarif pasal 17, yaitu progresif 5%. Berarti PPh yang perlu dipotong itu 112.500. Nah, kondisi kedua. Jadi, apabila PT Wahana tidak memperoleh informasi berdasarkan perjanjian atau dokumen yang diserahkan mengenai upah yang dia bayar, spare part yang dia beli, ya. Jadi misalnya nggak jelas nih si Dedi biayanya apa aja,
maka yang dikenakan apa yang menjadi dasar dalam perhitungan PPh ini, PPh 21 ini adalah penghasilan brutonya tok doang, tidak dikurangi dengan biaya yang dibayarkan. Maka 10 juta kalikan 50% kalikan tarif progresif 5%. Berarti PPh yang perlu dipotong Rp250.000. Oke, last, peserta kegiatan. Tadi peserta kegiatan, keterangannya apa ya? Kita lihat di atas. Oke, peserta kegiatan. Penghasilan bruto kalikan tarif pasal 17, tarif progresifnya. Penghasilan brutonya di sini adalah, jadi si contoh 3.14, ada Sony Gemilang punya NPWP. Seorang atlet bulu tangkis, kemudian dia menjuarai turnamen, dapat hadiah 200 juta rupiah. Nah, karena dia ikut lomba, dapat 200 juta, nah, kita hitung untuk PPh-nya. Jadi, simple, ini tarifnya langsung dikalikan dengan tarif progresif. Jadi, kalau 50 juta pertama dikalikan dengan 5%, ya, dapatlah 2.500.000 PPh-nya. Lanjut, sudah diambil 50 juta, berarti sisa 150 juta. Dia kena tarif yang kedua, tingkat kedua, yaitu 15%, dapatlah 22.500.000. Maka atas hadiah tersebut, atas uang tersebut, si Sony akan dipotong PPh sebesar 25 juta. Seperti itu. Oke, jadi itu sudah banyak contoh yang disampaikan, tapi intinya paling utama itu kalian harus ngerti dulu teknis perhitungannya seperti apa sih. Jadi paling simpel gini, kalian totalkan semua penghasilan kalian, termasuk si iuran JKK, JKM, sama JBK, ya, plus tunjangan kalau ada, uang makan, tunjangan transport, bonus, kemudian dikurangi. Nah, pengurangan ini ada paling penting biaya jabatan. Biasa mahasiswa paling sering salah di biaya jabatan. Kenapa? Karena kebiasaannya itu lupa dimasukin. Mentang-mentang biaya jabatan tidak disebutkan di soal, maka tidak dimasukin sama mahasiswanya. Jadi biaya jabatan itu ingat, perlu dimasukin. Kemudian selain pengurangnya itu biaya jabatan, ada lagi iuran JHT sama JPN, pensiun. Ya. Nah, untuk yang dikenakan ada tarif maksimalnya dari BPJS, itu tolong diperhatikan. Ada yang 12 juta, ada yang 8 jutaan. Itu penting untuk latihan soal nanti. Oke, jadi setelah kalian dapat itu, maka dapatlah penghasilan neto per bulan, kalian setahunkan. Kalikan dengan 12, dikurangi dengan PTKP yang ada. PTKP-nya sesuai dengan status masing-masing orang. Oke, setelah dikurangi PTKP, sekali lagi, jika ada hasil, maka dikenakan tarif progresif. Kalau tidak ada hasil atau minus misalnya, berarti nihil, tidak perlu bayar pajak. Kayak gitu. Oke, jadi sekian untuk perhitungan kali ini, untuk contoh kali ini, tolong diperhatikan dengan baik. Jadi, perhitungannya terkesan simpel, cuman kalau kalian kurang teliti, akan ada beberapa ketentuan yang kalian lewatkan, maka hasil akhirnya juga pasti salah. Ya, hitungannya terlihat simpel, namun banyak hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan tersebut. Oke, untuk materi kali ini sampai di sini, berarti PPh 21 untuk pemahaman plus contoh perhitungannya sudah disampaikan. Next, kita akan lanjut ke PPh 26 di video yang selanjutnya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik. Seperti biasa, jika ada perhitungan yang kalian kurang jelas dapat dari mana, silakan tanyakan kepada saya. Oke, saya akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih.